Ini aku ground yang bilang tadi kan untuk sensor. Iya. Terus pengaman. Tapi karena dia nggak ada, ini hanya miniatur. Ya ini kita nggak pakai ergo. Cuman RST berarti ya? Oke. Nah, yang kita kan dari posisi ini naik ke atas. Jadi waktu perpindahan dari sini ke sini itu yang mau kita hitung. Oke. Baru supply. Kabel putih itu apa, Pak? Untuk ground tapi nggak bisa kita pakai. Oke, kita coba. Kita mau tes. Kita set dulu tegangannya. Seratus 110 ya. Oke. Baru kita coba tes. Ini kan posisi close, posisi open. On, ini open. Nah, kita coba close, posisi close ya. Mantap. Oke. Oh, Nah, sekarang kita mau lihat berapa milisecond dia kebaca. oh, percepatan pembendakan itu ya? Iya, besar banget itu. Aman itu. Oke. Berenangnya bergampang ya. Nah, ini pasa R, pasa S, pasa T. Iya. Waktu close-nya dia 1 milisecond. Oke. Oke. Waktu dari open ke close 1 milisecond. Nah, perbedaannya itu ini masih waktu coil 1 milisecond. Waktu dari dia open ke close itu yang pasa R 22 milisecond, pasa S 23 milisecond, 22 milisecond pasa T. Iya. Nah, ini kan ada perbedaan nih. Iya. Yang gagal itu dia kalau yang satu ini misalnya jauh, satu ini 30, yang satu 20, satu 20 tapi ini satu 30 sendiri. Iya. Nah, itu dibilang gagal karena nggak serempak. Nah, keserempakannya itu minimum itu 10%. Jadi kalau dia di sini 22, yang lain-lainnya ini 23, ini 22, ini masih masuk karena hanya beda 1 milisecond bonusnya. Bonus 1 milisecond. Kalau dia share itu syarat perbedaan lupa lagi lah SLR. Kalau nggak salah untuk close itu 10 milisecond bedanya, 10 milisecond. Jadi misalnya ini 22, yang ini 33 berarti. Iya. Itu masih batas ambang batas. Masih layak pakai, Iya, Pak ya? masih ambang batas. Tapi harus diuji terus. Iya. Kalau masih ada yang dapatnya dia di bawah 10, bedanya masih 10 ya masih oke. Tapi kalau dia misalnya bedanya udah 11, udah nggak bisa. Nah, sekarang kita coba open. Oke. Opennya juga harus sempat, nggak boleh ada ketinggalan. Nanti kalau ada ketinggalan, yang ketinggalan itu masih nyuplai trapo. Nah, itu traponya bakal dengung karena itu tidak seimbang traponya. Tegangan kerak tidak seimbang. Kalau nggak dengung, dia di netralnya bakal ada tegangan, terus gangguan di netral trapo. Oke, coba tuh lihat bedanya. Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya, Iya. second. Berarti masih bagus. CB itu masih bagus bilang, karena nggak ada bedanya.
Line hand kalau dia, tapi kalau open dia 5 milisecond tuh, dia lebih kecil. Oh berarti kalau buat yang close to open itu 10. 10. Open Yang open mau ke close, iya open mau ke 10. close 10 dari mau open close. dia 5. Open to close 10, close to open 5. Jaraknya tuh 5. Oke, jarak minimal apa ya namanya ya? Toleransi. Ya toleransi. Toleransi jarak. Apa kriteria diterima Iya. itu segitu. Tapi di nggak tahu ya kalau SPLN ada juga catatannya nanti. Coba dibaca-baca nanti. Dia harus seperti ini nih catatannya. Yang keserempaknya tuh model ini. Oh, aku mau lihat berapa jaraknya 22 antara pasang. Oh beda tipis, masih masuk kriteria berarti masih bisa. Iya. Yang nggak diinginkan itu dia apa ya? Nggak berserempak itu trafonya itu bakal rusak. Tapi pernah kejadian nggak Pak misalnya Pernah. close-nya itu serempak nih Din nih, tapi pas waktu ke open-nya malah Iya, serempak. malah nggak serempak gitu. Itu pernah juga. Iya pernah. Tapi itu hanya untuk trafo ya. Iya. Tapi kalau untuk override line, nah itu satu-satu. Jadi kalau gangguan di pas air, ya hanya pas air aja yang open, sama T masih close, nggak apa-apa. Tapi 2 milisecond, biasa 2, ada 3, dia harus close lagi. Kalau masih close lagi, terus ada gangguan lagi, dia open lagi ya, yang lainnya harus open. Itu beda single pole sama triple. Oh. Kalau single pole dia bisa satu-satu. Itu memang auto reclose, syarat auto reclose. Single pole. Berarti 3. Dia lagi close, memang close itu memang harus serpa ya. Dia close, tapi ada gangguan di pas air. Dia open sebentar. Dia open 2 second, baru dia close lagi. Itu masih bisa. Itu nggak akan gangguan ke trafonya. Karena kan dia misalnya di line di trafo sini nggak akan gangguan karena masih jauh. Iya. Nah, tapi kalau dia line di sini berdekatan trafo, biasa itu mereka PLN nggak. Jadi tetap itu kalau satu pasang gangguan dia yang lainnya harus open. Tergantung permintaan PLN ya. Iya. Ada engineering yang pusing. Jadi syarat itu harus ini. Nanti coba lihat di SPLN ada syarat untuk keberterimaan ini. Oke. 25 second. Oke. Cuma ini nih. Untuk keserempakan cuma ini. Tapi kalau di outgoing dia biasa ada ini. Reclose. Baru tuh ya. Salah lagi. Tuh, ada close open. Iya. Ada open close. Ada open close open. Iya. Coba kita buat close open ya. Oke. Tuh. Dia ngitung. Jadi dia kenapa close open? Dia mau coba CB itu lagi ada gangguan nih di sini, tapi dia mau coba close. Dia harus bisa open lagi. Serempak nggak itu? Nah, bisa dilihat nih. 24,9 24, 25. Nah, waktu open dia 20, 18, 20. Beda kan? Iya beda. Nah, jadi pas dia close harus open lagi itu memang harus jarak-jarak segini. Jangan nanti waktu di close mekaniknya malah nyangkut. Nah, itu nggak bisa. Jadi tujuan itu mengetes seperti itu. Nah, bisa kita lihat ini. Baru ada lagi tes open close. Kalau open close kita harus close dulu ya. Ya. Kita close dulu. Oke, kita close dulu ya. Nah, ini dia lagi misalnya lagi bertegangan, baru ada gangguan tiba-tiba, kan ada perintah recloser tuh. Dia harus bisa close lagi. Mau cek itu tuh. Tuh, dia mau ngecek itu. Lagi ini lagi berbeban 20 kV. Ada gangguan tiba-tiba. Kayak misalnya konduktornya kesambar pohon dikit cuma sebentar. Cuma sebentar baru balik lagi. Ya udah dia open, baru close lagi. Masih serempak nggak sama itu? Dia mau dicek nih. Waktu dia open 23, close 23, 24, 23. Masih serempak. Si
PMT itu harus bisa kondisi itu untuk di outgoing. Oke, sekarang kita coba yang terakhir. Ini biasa di overhead line, open close open nih. Dia lagi bertegangan, ya. Tuh, dia lagi bertegangan, cek. Dia masih tetap nggak nih? 24, 24, 24, masih 22, 22, 22, 24, 22, 24. Nah ini agak turun dia kan? Iya. Tapi masih toleransi karena ini Iya. masih dibulatkan 23. Iya. Dia harus bisa seperti itu. Jadi kondisi PMT itu memang harus dicek dari sini. Si polnya itu harus memang benar-benar serempak. Kalau dia nggak serempak, ya itu tadi gangguan di mana. Iya. Untuk si by trapo, untuk di by double KP. Untuk yang CB triple, kalau single pole lain lagi. Single pole itu ada pengujian pole discrepancy namanya, itu bisa diatur. Tapi jarang lah. Itu bakal jarang di PKL kan itu, karena itu nggak boleh padam. berarti nanti main di triple ya. Biasanya triple. Jarang itu kalau harus gardu baru kalian tuh baru bisa ngelihat single pole kayak mana ngujinya. Kalau gardu lama itu bayang nggak akan pernah padam. Tapi gimana sih Pak caranya kita tahu nih? Oh di sana ada gangguan gitu kayak tadi. Ini harus di open close atau di close open atau Relay. close open? Relay itu. Berarti dari apa? Dari kondisinya si relay gitu ya? Iya, yang bikin dia open itu adalah relay. Jadi relay kan ada gangguan nih, ampere kebaca kan naik. Iya. Nah gitu ampere naik dia harus strip. Nah, tapi kalau dia ada di relay itu ada di setting untuk auto reclose, dia harus bisa nge-close lagi. Berarti caranya kita tahu kalau di sana ada gangguan? Kita nggak akan tahu, hanya relay yang tahu. Oh, Hanya relay yang tahu. hanya relay itu. Karena dia yang tahu itu yang ampernya berapa. Ya kayak ini aku kan kemarin setrum 20 kV. Nah itu gangguan, si CB-nya open. Nah kalau CB-nya nggak open ya aku udah mati. Tuh, ini gangguan 20 kV kemarin jadi hitam semua. Ini hangus kemarin. Tapi jarinya nggak putus. Selamat. Itu kalau CB tidak open, si relay nggak membaca itu gangguan, nah aku bakal tetap lengket. Iya. Nah, jadi relay itu sama CB itu memang itu proteksi. Itu Iya. yang tahu si relay itu gangguan ya si CT yang ngirim. Setting itu kan 200 ampere nih. Settingan relay cuma 100 ampere. Ya kok harus open kan CB gitu. Jadi berhubungan dia. CB, CT, relay di berhubungan. Nah, seperti itu. Keserempakan seperti ini ya. Ini kalau mau apa bisa di print ini. Nanti saya minta ya Pak hasil printnya Pak. Boleh. Ini open close ya coba. Saya mau coba dong Pak. Ya. Skip dulu. Tapi beda alat beda ya. Coba Iya. cuma kau harus paham nih. Nah, kalau setelah kau rakit seperti ini ke pole atas, Iya, sisi atas. Yang sisi bawah kan harusnya RST juga. Iya. Cuma kan itu di short jadi satu. Iya. Dia kena ke netral. Ke ground. Harus ke ground. Nah, posisi B kau baca open, kau harus hanya bisa ngetes open. Kau hanya bisa ngetes close. Karena posisi lagi Open. Iya. Coba kau trigger close. Enter berarti. Ya. Lagi. Nah, udah terbaca 109 volt. Lagi. Kan 100 volt. Hanya begitu aja. Oh, bentar tinggal nunggu hasilnya. Nunggu hasil. Oke. Kalau boleh kan bisa ngerakit ini juga. Kalau boleh. Gampang kok ini. Cuma rangkaian pengunci kayak tadi aku bilang. Iya. Nah, seperti itu. Kalau open pun kebalikan yang tadi. Masih ngitung. Oke. Coba. Nah, Coba Pak. 24, 27, 24. Oh, masih toleransi ya 10%. Bukan 10% sih, memang 10 milisecond. 10 milisecond. Ada sih tadi SPLN, tapi coba nanti lihat lagi deh. Entah aku salah atau enggak. Iya, oke. Coba lihat di SPLN. Skip. Kemudian tes tadi. Ini posisi close kan, coba yang posisi open nanti print kan biar kau pegang datanya. Ini Oke. open.
Enter 110. Ya. Oke, open. Ya, 23 2123 ya. Print aja. Tapi ini untuk modul ini seperti ini ya, beda Iya. CP beda lagi. Iya. Beda CP beda lagi. Jadi jangan semua disamakan, yang penting tahu nguji dulu. Iya. Lo harus tahu yang mana coil close, yang mana coil open. Lo harus tahu. Karena yang men-trigger itu kan DC ini. Iya. Ini close, open, ini common negatif. Sama ya kayak gitulah, jadi kau harus tahu. Ini kau pegang aja nih, langsung peringan. Iya. Iya, nggak apa. Ini bisa kau lihat yang sama itu adalah ini polnya. Kalau Cina ABC ya, ini karena Cina di ABC. Standar Cina ABC, ya, Eropa L1, L2, L3. Kita RST. Sama aja, jangan bingung masalah warna juga, jangan bingung. Yang penting kau tahu mana pas R aja. Kau pas R di alat juga pas R, jangan terbalik. Iya. Kalau terbalik ya kacau semua, jadi nggak benar pengukuranmu. Kalau nguji itu aja sih untuk keserampakan, nggak ada lagi. Kalau minimum ya. Kalau minimum tuh pakai alat ini bisa, tapi biasanya aku pakai alat yang lain. Bisa pakai apa? DC portable, kita naikin pelan-pelan, tapi kita pakai alat ini aja. Coba, kayak ini. Dia tuh minimal backup itu 80%. Jadi kalau 110 berarti 90 volt pun harus bisa operate kan? Iya. 80% dari segi berarti kan. Coba kita ini kita bikin 100. Masih bisa kerja nggak ya? Oh, close. Oke, masih bisa. Kita cari sampai berapa dia nggak bisa kerja lagi. Masih. Udah mulai pelan suaranya ya. Kalau open memang bisa pelan nih. Nah, di 65 nggak bisa nih. Oh iya. Nah, baru naik pelan-pelan sampai dia bisa. Nah, berarti Nilai minimum masih 9. di 79. Di 9 volt. Masih oke ya. Karena dia harusnya kan di 90 sudah nggak bisa lagi Iya. jaraknya. Tapi dia di 79 masih oke. Nah, itu untuk minimum coil ya. Minimum coil seperti itu. Minimum 80% syaratnya. Berarti ini kalau fullnya atau normalnya berapa? 110. 110. Berarti ini nilai minimum ya yang bisa dipakai. Ini yang bisa dipakai. Jadi biasa kalau PLN mati 4 jam, baterai udah mulai habis. Sisa baterai berapa? Masih 85. Catatan coil bilang itu 79 masih operate. Ya udah masih bisa. Masih bisa ya. Masih bisa. Dan hal kalau udah baterai habis, udah 50 nggak bisa lagi coil. Iya. Nah, itu harus manual orang, itu yang bahaya. Oke, nggak ada lagi kan pengujian? Udah. Semua pengujian. Udah. Nanti kau tinggal di Makalangmu tinggal buat apa tuh?